Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang izin penyelenggaraan praktik perawat yang kami ambil dari PMK nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tahun 2014 tentang keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni ada Anggita Margarita Tampu Bolon, lalu ada Ayu Lestari Wulan Suci, saya sendiri Fitri Zakiatus Solihah, Meralda Dara Adita, Nur Amanda Yuniar Hartono, Salsabila Ayu Arifia, dan juga ada Serli Ajani dan Fidiasyah Hastia Rahma. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu. Yang pertama adalah tujuan dan dasar hukum. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tentang Keperawatan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan keperawatan dan praktik keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dasar hukum pengesahan UU nomor 38 tahun 2014 adalah tentang keperawatan adalah pasal 20, pasal 21, dan pasal 28C Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Definisi perawat menurut PMK nomor 26 tahun 2000 PMK nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan pasal 1 ayat 1 adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Next. Selanjutnya, definisi pelayanan keperawatan menurut PMK nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan pasal 1 ayat 7 adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan giat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Next. Berikut merupakan bab 1, ketentuan umum, yakni pada pasal 1. Pada pasal 1 terdapat 21 ayat, tetapi kita mengambil 4 ayat penting yang berhubungan erat dengan apa yang akan kita bahas. Pada di sini ada ayat 5, yakni praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Selanjutnya ada ayat 10, yakni surat izin praktik perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan. Selanjutnya ada ayat 14, yakni standar profesi keperawatan yang selanjutnya disebut standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh perawat untuk dapat melakukan praktik keperawatan pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Selanjutnya ada ayat 14, selanjutnya ada ayat 18, yakni organisasi profesi adalah wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Pada pasal 2 bab 1 ini, terdapat PMK nomor 26 tahun 2009 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, mengatur tentang jenis perawat, perizinan, penyelenggaraan praktik keperawatan, praktik mandiri perawat, kebutuhan pelayanan kesehatan atau keperawatan dalam suatu wilayah, dan juga pembinaan dan pengawasan. Next.
Selanjutnya di sini ada jenis perawat. Yang pertama ada perawat vokasi. Perawat vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan perawat yang melaksanakan praktik keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Yang kedua ada nurse. Nurse sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A merupakan perawat lulusan program profesi keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. Selanjutnya ada nurse spesialis. Nurse spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B merupakan perawat lulusan program spesialis keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. Selanjutnya ada perawat profesi. Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas A, nurse, dan B, nurse spesialis. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai perizinan. Pada bagian perizinan dibagi menjadi kedua bagian. Yang pertama yaitu membahas mengenai STRP. Pada pasal 4 ayat 1, perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan praktik keperawatan. Ayat 2, perawat harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, STRP sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun. Ayat 4, STRP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 5, STRP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 6, perawat warga negara asing untuk dapat melakukan praktik keperawatan wajib memiliki STR sementara perawat. Ayat 2, untuk memperoleh STR sementara, perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perawat warga negara asing harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, STR sementara perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku selama 1 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Next. Nah, yang bagian kedua yaitu mengenai SIPP. Pada pasal 7, ayat 1, perawat untuk dapat melakukan praktik keperawatan wajib memiliki SIPP. Ayat 2, SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada perawat yang telah memiliki STRP. Ayat 3, SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Ayat 4, SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk satu fasilitas pelayanan kesehatan. Ayat 5, SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sepanjang STRP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Pada pasal 8, ayat 1, perawat hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIPP. Ayat 2, permohonan SIPP kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPP pertama yang masih berlaku. Nah, untuk pasal 9 ini membahas mengenai dokumen yang harus disiapkan oleh perawat untuk memperoleh SIPP sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7. Nah, dokumen yang harus dilampirkan yaitu mengenai fotokopi ijazah yang dilegalisasi, fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli, C. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik, D. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat perawat berpraktik, E. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, F. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, untuk pasal 10 membahas mengenai SIPP yang dinyatakan tidak berlaku yaitu A. Tempat praktik tidak sesuai dengan SIPP. B. Masa berlaku STRP telah habis dan tidak diperpanjang. C. Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. Atau D. Perawat yang bersangkutan meninggal dunia.
Nah, pada pasal 11 membahas mengenai pengajuan permohonan SIPP oleh perawat negara asing, di mana dokumen yang diperlukan juga seperti pada pasal 9 yang sudah saya jelaskan. Untuk pasal 12, SIPP bagi perawat warga negara asing berlaku sepanjang STR sementara perawat masih berlaku. Pasal 13, ayat 1. Perawat dan perawat warga negara asing yang akan memperpanjang SIPP harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Ayat 2, SIPP bagi perawat warga negara asing berlaku selama 1 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun berikutnya. Pasal 14, ayat 1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP. Ayat 2, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan perawat yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah, Kabupaten, atau Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 2, fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tempat praktik mandiri perawat, 2, pusat kesehatan masyarakat, 3, klinik, dan 4, rumah sakit. Pada pasal 16, diisi tentang tugas perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan. 1. Memberi asuhan keperawatan. 2. Pengelola pelayanan keperawatan. 3. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. 4. Penyuluh dan konselor bagi klien. 5. Peneliti keperawatan. 6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Pada pasal 17, berisi tentang wewenang perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan. Perawat berwenang pertama, melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. 2. Menetapkan diagnosis keperawatan. 3. Merencanakan tindakan keperawatan. 4. Melaksanakan tindakan keperawatan. 5. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. 6. Melakukan rujukan. 7. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi. 7. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter. 9. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. 10. Melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Baik, selanjutnya adalah pasal 30. Dalam rangka sebagai pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, perawat memiliki wewenang A. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis. B. Merujuk klien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan. Dan C. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian. Selanjutnya yaitu pasal 33 tentang keadaan darurat. Pada ayat 1, dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat pertama bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Ayat 3, selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, pemberian pertolongan pertama ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi klien. Ayat keempat, keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan klien. Selanjutnya yaitu bagian pencatatan pada pasal 34 ayat 1, dalam melakukan praktik keperawatan, perawat wajib melakukan pencatatan. Ayat kedua, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu bagian hak dan kewajiban.
pada pasal 35, yaitu hak. Ayat pertama, dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak sebagai berikut. A. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dengan ketentuan perundang-undangan. B. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarganya. C. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. D. Menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. E. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. G. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. H. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, dan I. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2. Selain menerima imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, perawat juga berhak mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya pasal 36 tentang kewajiban. Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Menjaga kerahasiaan kesehatan klien. B. Memperoleh persetujuan dari klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. C. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan peraturan perundang-undangan bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri. D. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar operasional, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. F. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. G. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya. H. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. I. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Next. Selanjutnya pada bab 5 tentang praktik mandiri perawat. Pada pasal 37, perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan mandiri memiliki wewenang A. Menyelenggarakan asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan. B. Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling bagi klien. Dan C. Melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan standar dan kode etik. Praktik keperawatan mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di tempat praktik mandiri perawat. Kemudian pasal 38 ayat 1, perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan mandiri secara mandiri di tempat praktik mandiri perawat harus memenuhi persyaratan selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1. Ayat 2, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai. Kemudian pasal 41. Persyaratan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 38 ayat 2 meliputi ruang dalam bangunan yang paling sedikit terdiri atas A. Ruang pelayanan administrasi, B. Ruang tunggu, C. Ruang periksa atau ruang konsultasi atau ruang asuhan keperawatan, D. Ruang penyimpanan alat dan perbekalan kesehatan, E. Toilet atau kamar mandi, dan F. Ruang lain sesuai kebutuhan. Pada pasal 48 ayat 1 dijelaskan tempat praktik mandiri perawat tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Ayat 2, izin penyelenggaraan tempat praktik mandiri perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
melekat pada SIPP yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 51 ayat 1, perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan secara mandiri di tempat mandiri praktik perawat wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Next. Berikut adalah contoh kasus mengenai pelanggaran praktik keperawatan. Ya, kasus ini bermula pada Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB. Awalnya saksi Iwan Sugianto, saksi Dieka Oktaria, dan saksi Fitrian Adi Wibowo. Ketiganya adalah petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Banyuwangi. Mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika di Dusun Sumber Asri RT 01 RW 01 Desa Kecamatan Songgon ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai perawat sedang melakukan praktik. Dilaporkan juga bahwa si perawat tersebut memberikan obat-obatan kepada pasien tanpa disertai SIPP atau surat izin praktik perawat. Dan obat-obat tersebut semuanya termasuk dalam obat keras. Diketahui identitas perawat tersebut adalah Harsono Eko Saputro, Eskep, NS bin H, pria berumur 29 tahun asal Dusun Sumbersari, Desa atau Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Next. Penyelesaian dari kasus ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono mengatakan, setiap perawat yang hendak melakukan praktik mandiri maupun praktik di fasilitas kesehatan atau Faskes wajib memiliki surat izin praktik perawat atau SIPP. SIPP ini diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat perawat menjalankan praktiknya. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan terdakwa Harsono Eko Saputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Harsono divonis penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah Rp1 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar atau akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Perawat asal Dusun Sumber Asri, Desa Kecamatan Songgon tersebut didakwa telah melanggar pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.